Muslim, dia menyamar seperti Muslim. Waduh, penasaran juga saya jadinya kan. Coba ITG, ya, kalau kau laki-laki jantan, coba naik lagi lah, kita diskusi coba. Ya, kau bayangkan aja di sini host, seorang muslimah hostnya yang diatur oleh tamu, ngomong pun nggak dikasih kesempatan. Ini yang paling tadi saya bikin greget juga sih sebenarnya. Aduh ya Allah. Ya, monggo lah kalau gitu aku parkur lagi. Maaf ya Kak Iya, ya, jadi kalau mau kita ngerecokin. benar, benar Ustadz Alif. Jadi saya mau ngomong aja tuh nggak ada dikasih kesempatan sama dia dan saya dengarkan gitu. Malah dia bilang, kamu ada masalah apa? Cerita aja kan nggak nyambung teman-teman. Mana ini si ITG pembahasannya? Ya udah, ITG kalau misalnya mau naik naik lagi lah. Coba Bang ITG naik ya. Ya, izin turun dulu ya. Mau izin pinjam akunnya doang. Ya, Ya. aman aman. Ya, ini di follow-follow dulu akunnya Lisa nih. Takutnya nanti ini kena Oh iya lagi kan. teman-teman, iya teman-teman, ini akun saya ada dua, yang satu lagi libur, kemungkinan nanti Agustus awal nanti baru bisa dipakai lagi Daya Kalimantan Mualaf 2-nya. Jadi ini akun saya juga, Lisa Daya Mualaf ini teman-teman, dan juga Daya Kalimantan Mualaf ada dua, silakan di follow-follow juga. Terus saya juga ada YouTube, itu YouTube saya Lisa Winner 49 teman-teman. Dibantu subscribe juga ya, kayak gitu. Udah ya. Dulu, ya. Izin turun dulu ya. Mau ke Ya, room blender pinjam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullah. Oke, silakan Ustadz Ali. Iya, ada beberapa poin yang tadi saya simak. Kenapa saya katakan dia itu memfitnah Yesus? Jelas Yesus tidak minta disembah. Dia seorang utusan Tuhan. Bahkan ketika sang iblis meminta bahwa sembahlah aku, kan iblis di situ kan. Jika engkau menyembah aku, apa kata Yesus? Sebab ada tertulis sembahlah Allah Tuhanmu, hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Loh, Yesus aja mengajarkan demikian, menyembah Tuhan. Sebentar. Yesus aja mengajarkan menyembah Tuhannya. Kenapa dia menyembah Yesus? Berarti kan dia sedang memfitnah Yesus. Nah, tapi tadi dengan narasi gaya-gaya orang yang memelintir kata seperti itu, bahwa menyembah Yesus, benar tidak ada perintahnya beribadah menyembah Yesus, apalagi di hari Minggu ke gereja sambil nyanyi jingkrak-jingkrak. Ada nggak perintahnya? Kan nggak ada. Ah, naik lagi nih. Mantap. Oke, mantap. Buka kameranya, Bang. Buka kameranya. Ya, jadi Oke. saya Tahan. Jangan langsung sepertinya duduk, Bang. Pak Alif, Bro Alif, Siap. Ustadz Alif, apapun Anda, gelar Anda saya hargai, saya hormati itu ya. Siap, siap. Ya. Jadi persoalannya masih yang tadi ya? Ya boleh lah. Silahkan, Betul. saya serahkan kepada Ustadz Alif karena saya menghargai guru saya di sini, ya. Dan Bang ITG, saya minta dengan baik sama Bang ITG untuk memberikan juga waktu kepada Ustadz Alif. Jadi jangan seperti Bang ITG ke saya tadi, ya, seperti itu ya, tidak memberikan saya waktu untuk berbicara dan menjelaskan. Jadi mensabotase ruang dari Dayak Kalimantan Mualaf itu berarti gitu ya. Nah, oke, silakan Bang Ustadz Alif dan juga Bang ITG. Oke. Ya. Saya izin turut menanggapi dulu ya. Saya kan tadi menyimak Bang ITG. Ketika Yesus dicobai iblis, iblis mencobai Yesus, lalu iblis minta menyembah Yesus. Apa jawaban Yesus? Siapa menurut Yesus yang harus disembah? Coba Bang, tolong dijawab berdasarkan pernyataan Yesus. Oke. Saya akan menjawab, tapi kita harus melihat secara utuh cerita ini. Boleh? Betul, betul. Boleh ya? Kita melihat Boleh. melihat Matius 4 ini secara utuh. Karena kalau nggak utuh ya jadi susah dong pemahamannya. Oke. Iblis minta supaya dia disembah. Lalu Yesus menjawab bahwa sembahlah Tuhan Allahmu. Nah, pertanyaannya, siapakah Tuhan Allahmu itu? Yang mengutus Yesus. Siapa? Yang mengutus Yesus. Yang mengutus Yesus. Yesus statusnya sebagai apa? Utusan Tuhan.
Oh, hanya sebagai utusan saja? Ya, manusia utusan Tuhan. Hanya utusan saja, betul? Iya, betul. Oh. Lalu bagaimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya saya akan ada gorengan nih, ada gorengan ini. Enggak apa-apa. Lanjut Ustaz. Iya. Lanjut. Tenang Bang ITG, tenang. Ayah Ardi tidak akan mengganggu Anda. Saya nggak akan ikut. Iya, Nggak akan ikut. benar. Jadi Santai, tenang saya aja. udah ngerti tanpa dikasih tahu. Saya udah ngerti. Santai. Siap. Wajahnya Bang soalnya udah Ardiansyah mulai kan berubah moderator, dia. Bang, bantu susunan ininya dong Bang. Aku nggak ngerti. Oke. Tolong dong susunannya digedein aja Bang ITG. Oh, sama- gini. Aku jadiin aku moderator, Dek. Jadiin aku moderator. Bukannya Abang moderator. Saya tanggapi, Belum, ini akun Pak Alif, akun baru. Ya. Ya. Jadiin aku Silakan. moderator, aku gedein Ustaz tadi. Ya, begini. Tadi Pak Alif bilang Yesus hanya utusan saja, hanya utusan. Saya tanya lagi, hanya utusan saja. Oke, berarti bagi fix ya, hanya utusan bagi Pak Alif. Makanya Loh, saya menurut baca. Yesus hanya manusia utusan sabar Tuhan. Dulu. Sabar dulu, abangku. Maka saya bilang dari awal Saya tadi, sabar. yuk kita lihat Matius pasal 4 secara utuh. Silahkan. Berarti belum menemukan jawaban sampai detik ini. Perintah Yesus itu nyembah siapa? Halo cek. Ini jaringanku apa gimana ini? Dari Bang ITG-nya. Oh, Bang itu. Udah aman Ustaz. Aman. Ini udah 2 besar kan di atas kan? Udah 2 besar kan? Di ITG-nya. Oh, kabur, Cuk. kok kabur? Bang ITG kok kabur? Tenang aja teman-teman, kami nggak pakai keroyok kok. Apalagi kayak saya nggak bakalan ikut implok ya. Karena saya menghargai guru-guru saya dan itu sudah peraturan di dalam room saya, gitu loh. Nah, jadi tanpa kalau diatur di room Lisa pun, saya sudah ngerti siapa ustadz saya. Saya udah ngerti. Itu loh. Kita akan menemukan pembuktian siapa yang sedang memfitnah Yesus. Ayo ITG naik lagi, jangan sampai terputus. Kasihan jemaatmu yang menyimak, pembelamu yang mati-matian hebat ITG, yang begitu bangga engkau naik di atas Komal ini, jangan kecewakan dia. Karena begitu banyak fansmu di bawah. Ayo, jangan kecewakan dia, naik lagi ya. Bener loh, saya tadi di bawah menyimak. ITG hebat, ITG benar, doa dan seterusnya. Jangan kecewakan mereka gitu kan. Dia sudah mempertaruhkan harga diri mereka membela kau di atas, kau sendiri nanti malah kabur. Waduh. Kalau kepental itu biasanya dia minta naik lagi Ustadz. Kalau kepental, ya kan aku kepental, naikin saya gitu biasanya kalau kepental gitu. Tapi ini aku lihat di permintaan dia nggak ada minta naik lagi Ustadz. Kayaknya wajahnya udah mulai kusut Ustadz. Kita berpikir positif dulu aja, mental, tapi entah mementalkan diri atau gimana kita nggak tahu. Aku cek di bawah Ustadz, aku bantuin cek Ustadz. Siap. Di sini nggak ada main keroyok ya teman-teman. Di sini nggak ada main keroyok, nggak ada main keroyok di sini. Saya aja nggak ngomong kok. Ayo ITG, banyak fansmu di bawah itu yang sudah membangga-banggakan kau. Jangan seperti orang, kau jagoanmu, kau tampil di ring tinju, hebat, kau menang, juara, tahu-tahu dianya udah keok. Kasihan fansnya. Aduh. Aku cek di bawah, The King AS, Junito Ahmad. Sebagai nggak ada Ustadz, nggak ada Ustadz di bawah Ustadz. Sebagai kita yang menyimak tadi di bawah, Kak Lisa sebagai host, ITG sebagai tamu, tapi dia berusaha mendominasi, membalikkan posisi yang host dijadikan tamu yang harus nurut. Ngomong aja nggak dikasih kesempatan. Ya sebagai saudara seiman saya nggak tega dong. Saya nggak mau, ya kan, apalagi terhadap seorang wanita gitu. Nggak boleh gitu, bayangin aja. Jadi kenapa kau tuh suka membalik-balikan, yang host dijadikan tamu, yang tamu dijadikan host, yang Tuhan dijadikan manusia, yang manusia dijadikan Tuhan. Jangan main begitulah, nggak seru.
kasih. Ya kita sapa dulu ya. Halo King. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam Muslim. Waalaikumsalam. Ya, ada yang mau disampaikan abangku sebelum turun, silakan. Saya mau tanya Oh, Ustaz. oh, ini udah naik ya. Ini TG udah naik ya, Bang King Daud izin menurunkan ya, Bang. Makasih ya, Bang. Assalamualaikum Bang King. Waalaikumsalam. Ya, silakan lanjut Ustaz Alif lanjut silakan. Ya. Pak Mungkin Alif, nggak apa-apa Ahi Ardi yang ngatur komalnya ini biar sama dia biar kelihatan Nah, itu dia. kita tidak mendiskriminasi Sama untuk saya Oh, diskusi. begini ya. Begini berarti ya. Nah, Oh, ya. ya. benar. Nah, Ya, siap. itu. Ah, begini Nah, ya gitu. udah. Oke, lanjut. Silakan dilanjut. Ini diskusi yang ilmiah antara Ustadz Alif sebagai seorang debaters Kristen dan juga Bang IDG sebagai pelawak Kristen. Silakan, Bang. Debater Muslim. Iya, monggo nggak apa-apa. Ya, debaters Muslim, sorry. Pokoknya begini, Bang Alif. Lanjut. Saya tanya, kopiah saya ini apakah berkaitan dengan agama atau budaya? Kopiah saya. Tolong setelah saya jawab tidak perlu diperpanjang ya, karena nanti ini akan mengalihkan sebagai topik Enggak, pembahasan. sebentar saja. Izin, mohon Ya, maaf. Saya sebentar. itu di luar dari topik. Saya rasa tidak Iya. perlu diperjelas. Baik, kita Nah, lanjut karena- aja langsung. Begini, kalau sesuatu sudah dipahami itu adalah identitas sebagai seorang Muslim, walaupun tidak ada tulisannya kopiah Muslim, tapi orang udah paham itu sebagai Muslim. Ibaratkan ada pakaian, contoh seorang pastor, ada pakaian bagaimana ada cirinya dan sebagainya. Itu sebagai ciri keagamaan mereka. Kami yang Muslim tidak meniru cara berpakaiannya. Jadi itu menurut jawabanku. Cuman ketika engkau memposisikan cara debatmu seperti itu, maka orang akan salah paham engkau seperti seorang Muslim karena sudah dipahami gaya seperti ini itu adalah sebagai gaya seorang Muslim. Lanjut. Kita Lanjut diskusi. aja, Ustadz Alif. Lanjut Iya. aja. Saya bilang Lanjut aja. saya Lanjut. menjawab dulu, tapi saya jangan memperpanjang karena itu Ya, nanti saya nggak akan perpanjang. masuk ke Hanya topik. meluruskan saja bahwa ini adalah Nusantara punya, jadi nggak ada kaitan dengan agama. Udah nggak usah Jadi red herring. Nggak usah red herring argumentum. Nggak usah red herring argumentum. Silakan Ustadz Alif, dilanjut Ustadz. Silakan Ustadz. Kenapa? Ardiansah kayaknya kejang-kejang. Enggak, kalau saya sih gini aja, udah, Anda punya pandangan seperti apapun Bukan silakan. pandangan, ini fakta. Enggak, Bukan iya, pandangan. dengerin ya. Nah, Anda mau cara seperti itu, buat kami enak ngegorengnya. Alif, Iya, ini nggak fakta apa-apa, loh. silakan. Silakan Anda punya pandangan berpakaian Bukan seperti pandangan, itu. bukan pandangan saya. Ini faktanya, ini Nusantara punya. Siapa? Ya, pun boleh iya, pakai sudah ini. silahkan, Oh iya, sudah. clear. Berarti Udah clear, selesai nggak ada tuh. masalah saya pakai Nah, kopiah. udah nggak usah diperpanjang. Cuman buat kami enak menggorengnya. 1 Korintus 9, 19 sampai 20 Nggak, itu jangan jadi lari kena kemana-mana gitu loh. dulu. Oh, Jangan justru lari saya nggak kemana-mana dulu. kemana-mana. Yuk kita Saya- kembali ke topik. Saya Udah kembali ke topik, udah nggak masalah. usah bahas aneh-aneh, udah kita kembali ke topik. Makanya Iya, susah makanya- diskusi sama pelawak kadang. Lanjut Ustadz Alif. Makanya luruskan dulu. Udah, terserah kau. Lanjut Ya. Ustadz Alif. Lanjut. Oke. Yang pertama tadi mengapa saya bilang harus melihat secara utuh. Ternyata Bro Alif hanya melihat saja dan meyakinkan berkali-kali bahwa Yesus hanya utusan. Salah dong, itu sudah salah. Ya, karena dia tidak membaca teks ini secara utuh. Ya, tidak konsisten membaca narasi cerita secara utuh. Pasal 4 itu kalau kita lihat bahwa Yesus bukan hanya utusan. Ya, Yesus bukan hanya utusan. Apa kata iblis? Iblis loh. Ya, iblis aja paham, iblis aja ngerti. Dia makhluk yang lebih dulu diciptakan oleh Tuhan daripada manusia. Iblis berkata begini, ya, makanya baca. Iblis berkata ayat yang ketiga, lalu datanglah si pencoba, iya, itu dan berkata kepada, jika engkau anak Allah. Garis bawahi anak Allah. Oke? Lalu di mana lagi dia katakan itu? Dia ulang lagi kata-kata itu dalam pasal ayat yang kelima. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu. Dia ulang lagi berkali-kali itu. Itu menunjukkan apa? Bahwa Yesus bukan hanya utusan. Yesus sebagai utusan, oke, saya terima. Tapi bukan satu-satunya sebagai utusan saja. Nah, ini yang harus dipahami oleh Bang Alif sebagai orang yang mau melihat
teologi di dalam lintas agama atau kepercayaan iman yang lain. Kalau hanya baca sepotong saja, maka saya bilang tadi kepada Dayak Kalimantan Mualaf punya kerangka berpikir yang separuh. Poinnya sudah saya tangkap. Poinnya sudah saya tangkap. Ya. Anak Tuhan itu nyuruh nyembah siapa? Jangan lari kemana-mana dulu. Lah itu yang di situ yang saya bahas. Kita Yang sedang anak menyatakan Allah bahwa itu nyuruh nyembah tadi siapa? Bro Alif bilang Yesus hanya utusan. Lah iya, saya bilang. Saya Bang ITG tunjukkan kerangka berpikir Saya tanya. Bang ITG, Ayo, Bang jangan Kristen keroyok. Sudoku. Ayo silahkan Jangan lanjutkan. keroyok. Tunjukkan Kata- bikin orang manusia. kata iblis, jika engkau anak Allah, kan gitu. Maka jawab Allah Yesus, jangan engkau cobai Tuhan Allahmu. Nah, ternyata di situ nyuruh mencobai Tuhan. Oke. Nah, pertanyaan saya sekarang, anak Allah itu nyuruh nyembah siapa? Oke. Berarti Anda mengakui Yesus anak Allah? Anak Allah itu banyak di kitabmu. Pertanyaan saya, jawab. Dengan anak Allah Jawab. dua hal yang berbeda. Waduh, gimana sih? Maksud Anak sebentar. Allah. Jawab dulu. Jangan kemana-mana. Makanya- Anak Allah itu nyuruh nyembah siapa? Saya tanya, apa Ya, bedanya tanya anak lagi. Allah dengan anak-anak Allah, Bro Alif? Bro Alif, apa saya bedanya tanya. anak Allah dengan anak-anak Allah? Tolong jelaskan. Ya karena kalau anak-anak berarti banyak. Apa Menuju kepada bedanya yang jamak. anak Gimana Allah sih? dengan anak-anak Allah? Ayo. Gini. Enggak, saya tanya dulu deh. Jangan lari kemana-mana, saya konsisten. Orang pertanyaanku dari tadi nggak kau jawab-jawab. Oh, kan kita Jawab dulu. Maksud Yesus- anak Allah di situ Yesus- maksudnya Allah. Sebentar, saya tanya. Yesus itu hanya utusan atau dia anak Allah juga? Ayo jawab. Anak Tuhan itu utusan Tuhan. Yesus itu utusan saja atau dia anak Allah juga? Anak Sesuai Allah itu hamba Allah. jawab dulu. Ini Jawab jawabannya. dulu. Maksud Jawab dulu. anak Allah itu adalah hamba Allah. Yesus itu hanya utusan saja atau dia juga anak Allah? Anak Allah sekaligus hamba Allah. Haleluya. Saya aplaus. Aplaus. Anda percaya nggak anak Allah itu hamba Allah? Saya aplaus. Ih, botolnya minta ampun, audubillah. Oh, apakah anak Allah hamba Allah? Oke, Ya. sekarang saya tanya, hamba Allah itu Poinnya apakah anak tadi Allah? kembali ke poin awal. sabar Anak dulu. Allah Anda yang itu membawa nyuruh nyembah narasi siapa? itu. Sabar dulu. Kabur-kaburan ini, Ustaz. Ini nggak mau jawab loh dari ini. tadi. Nggak mau jawab ini. Berarti dalam diskusi kita Nggak mau yang jawab pertama, ini. Dia nggak bisa jawab, Bang Ardi. Nggak mau Dia nggak bisa jawab. Orang pertanyaan teh yang simpel aja dia nggak bisa jawab loh. Jawab dulu, jawab. Gaya misionarisme di sini kau harus Tapi Yesus pertanggungjawabkan juga di hadapan adalah penggemarmu. anak Allah. Itu sudah diakui ya, sudah diakui. Anak Allah itu nyuruh nyembah siapa? Saya tanya. Sabar dulu, itu nanti pelan-pelan. Dari tadi ini pertanyaannya loh, bukan muter kemana-mana. Ini pertanyaannya. Kita pasti akan ke situ. Tapi tenang bro, tenang. Astagfirullahaladzim. Jadi pernyataan Dia mau bahwa Yesus hanya sebagai memperpanjang, utusan mempermalukan saja. dirinya. Kita ikutin. Sabar. Oke, lanjut. Jadi pernyataan bahwa Yesus hanya utusan saja itu kurang lengkap. Rupanya Yesus selain utusan, ya, selain dia guru, selain dia nabi, ingat sudah diakui bahwa dia juga adalah anak Anak siapa? Allah. Anak Allah. Pertanyaan selanjutnya kepada Loh, Bro kok Ali. jadi kau yang bertanya terus? Sabar dulu kan Ya, Anda sudah jawabannya mengakui. Pertanyaan saya begini. Anak manusia tidak? Manusia, Anak monyet tidak? monyet. Ya sudah, anak Allah tidak. Berarti Yesus anak domba. Jawab dulu. Oke. Jawab dulu. Oke, Jawab dulu. ini perspektifnya. Anak Ya. manusia pasti manusia. Anak monyet pasti monyet. Anak domba, Maka anak domba, anak anak domba, Allah anak domba, adalah- anak domba. Jawab dulu. Oke. Dua logika tadi mantap. Coba kita gunakan pola pikir dia ya, bukan Sabar pola dulu, pikir kita. Sabar dulu. Dia sabar mengatakan anak Allah adalah Allah, betul? Sabar dulu. Nah, enggak kau bilang anak Allah adalah Allah gitu ya? Sekarang Anda mengatakan sekarang saya Iya, begini. iya. Kan tadi dua logika Saya keburu kamu nyeplos akui. duluan loh. Ya. Kau bilang mau manusia, anak Allah adalah Allah gitu ya? Bro Alif bilang manusia, mantap. Ah. Anak monyet, Bro Alif bilang monyet. Sekarang pada pertanyaan ketiga saya butuh klarifikasi. Anak Allah adalah Allah tidak, Bang Alif? Menurutmu aja apa? Menurutmu?
Bang Alif. Enggak, menurutmu kenapa apa? dua logika Menurutmu? itu mantap. Kenapa dua pertanyaan menurutmu tadi apa? mantap? Cepetan jawab. Pertanyaan ketiga mengapa lalu macet? Iya, menurutmu apa? Menurutmu? Mengapa? Lo jangan balikan ke saya dong. Loh, iya menurutmu, orang itu konsepmu kok. Loh, dua pertanyaan bisa dijawab dengan baik dan benar. Ya, itu konsepmu, menurutmu. Menurutmu. Mengapa pertanyaan ketiga tidak bisa? Oke, pertanyaan Ada apa? ketiga akan terjawab kalau Anda membawa konsep ini dengan benar, betul? Nah, sekarang jangan dulu bawa konsep eh. pertanyaan saja. Ya, Anak dengerin. Allah tidak. Dengerin. Jawab dulu. Ya, jawabannya akan ada. Ini jawabannya. Mana jawabannya? Anak domba berarti domba. Dua jawaban tadi bisa dijawab. Loh, sekarang jawaban pertanyaan. Oke. Jawab gimana? Oke, ini saya jawab dalam perspektif imanmu, tapi kau jawab juga pertanyaanku ya. Kenapa lalu dibalikkan profesi iman saya? Dua Lah, ini pertanyaan tadi Anda jawab menurut Anda. Sekarang pertanyaan ketiga mengapa ini Anda balikkan ke saya? ini imanmu lagi? kucluk. Ini kan imanmu. Ini imanmu kucluk. Dua pertanyaan tadi tidak memakai apa iman saya. Ya karena nanya Jawab. anak manusia, Dodol. Pertanyaan kenapa harus dilimpahkan kepada kami lagi pertanyaannya? Oke. Anak Allah tidak. Oke, menurutmu anak Allah adalah Jangan Allah. menurut saya Bang Ali. Ya sudah. Jadi mau menurut siapa? Pertanyaan menurut Bang Alif dong. Oh, menurut saya bukan. Loh, kenapa tadi dua pertanyaan tadi Abang jawab dengan baik dan benar, dengan yakin? Karena itu benar. Loh, Sekarang saya uji nalar Anda. Anda. Jangan uji dulu. Enggak. Anda sudah terlalu Dua banyak logika. bertanya. Gantian ITG gantian ITG diem dulu. Gantian Dua pertanyaan tadi. gantian Dua ITG pertanyaan tadi saya minta satu gantian jawaban ITG saja. gantian ITG Kasih satu jawaban. Gantian ITG. Kasih satu ITG jawaban. gantian. Anak domba adalah domba, betul? Buka mic-nya. Kan balikkan ke saya dulu, ini kebiasaan. Loh, Jawab dia. Teman-teman, ya, benar-benar. Jawab. Yesus disebut anak domba, setuju? Lihat, nah ini, lihat. Jawab karena Anda nggak jawab, Bro. Jawab. Sorry, membalikkan dulu, padahal belum tuntas. Jawab. Aduh, masa saya harus ganti mic biar kedengeran ngomongnya? Mas. Aduh, Mak. Udah Ya jawab. Jawab pertanyaannya Ustadz Alif. Jawab. Anak domba bukan. Ini kayaknya enggak. Anak domba bukan, dijawab. Itu pertanyaan beliau. Belum selesai. Jawab pertanyaannya. Jangan ngatur komal ini. Nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab. Jangan ngatur komal ini. Sereceh itu nggak bisa jawab, Bang. Jangan ngatur komal ini. Bang ITG Mulai malu dia, mukanya mulai merah, teman-teman. Mukanya mulai merah. Mukanya mulai merah, teman-teman. Pucet mukanya. Masa sereceh itu nggak bisa jawab dong. Iya, dia sering gini. Nggak berpikir Bang ITG Delisa. Dia sering begini loh. Dia kesering masuk komal, terus dia menguasai komal, ngomong terus. Itu karakter dia. Ngomong terus, makanya dia nggak mau jawab pertanyaan. Oke. Kalau ditanya Ustadz Alif, dia itu selalu kabur dari pertanyaannya. Kemudian dia harus jawab dulu gitu terus. Ayah Ardi dan host, saya coba gini. Saya hargai konsep iman dia. Saya bilang gitu loh. Ini sudah jawaban yang paling baik dan paling bijak menurut saya. Saya hargai konsep iman Anda ketika mengimani anak Tuhan adalah Tuhan. Saya hargai di situ. Oke? Saya nggak butuh dihargai. Saya butuh konsisten dalam berargumentasi. Oke, bisa nggak kau berkata, oke, anak Tuhan adalah Tuhan. Konsep imanmu, anak Tuhan adalah Tuhan ya? Kita logika sekarang, jangan bawa iman. Ya udah, logika, oke. Saya gunakan logika itu, teman-teman, nggak apa-apa. Ini logika Kristen. Anak Tuhan adalah Tuhan. Oke, clear. Anak Tuhan adalah Tuhan ya? Oke, anak Tuhan adalah Tuhan. Anak Tuhan, anak Allah adalah Allah, anak Tuhan adalah Tuhan, betul? Anak Theos, ya, logika imanmu betul. Oke, logika imanmu. Berarti anak domba, jawab, oi. Sabar dulu. Jangan. Saya tanya. Jawab. Saya tanya sekarang. Anak domba berarti domba. Mulai.
mulai. Nggak mau jawab ini, nggak mau jawab ini. Katanya Bang ITG tadi Astagfirullahaladzim. katanya abang butuh konsisten, tapi abang sendiri yang nggak konsisten loh. Abang nggak mau. Nggak konsisten Mukanya dia. merah. Abang sendiri yang Mukanya nggak merah. konsisten. Mukanya merah, Mukanya merah. Abang bohong sama saya. Misionaris mukanya merah merah. diri sendiri. Abang nggak malu sama saya. Mukanya merah. Aduh, pucet Tapi teman-teman. Nangis, dia nangis, nggak bisa jawab. iya. Logika cacat berpikirnya dia gagal sama pertanyaannya Ustadz Alif. Ya, baru satu orang Kristen saja sudah dibuat. Iya, mukanya Gagal, merah. Mulai merasa terjolimi, mulai play victim, aku terjolimi di komal muslim. Iya. Bang, bisa nggak saya dikasih satu pertanyaan? Anda dari tadi sudah puluhan pertanyaan ke saya. Bisa? Selesaikan. Bisa? Oke, kesimpulannya. Dengar dulu kesimpulannya. Lo kok disimpulkan? Pembahasan belum selesai kok disimpulkan. Aduh. Mukanya merah. Oke, teman-teman. Mukanya merah. Yang penting kita Mukanya poinnya sudah merah, dapat. teman-teman. Pucet mukanya. IRD dan host poinnya kita sudah dapat ya. Coba sekarang dia mau bilang apa? Ini biar agak awet. Poinnya kita sudah dapat. Kasih dia bicara dulu, nanti dia mau bilang kita apa, zolimi coba? dia. Anak kecil sekali nih si siapa tuh? Iya, Yang anak saya. kecil bilang mukanya merah. Udah. Merah. Abang Mukanya ITG yang merah. Ya dewasa, udah anak bro, kecil nggak coba. apa-apa. Mukanya merah. Gak apa-apa. Mukanya merah. Begini. Ya, Bang ITG yang dewasa ngomongnya konsisten ya. Saya mau diskusinya. Mukanya pucet teman-teman. Lihat Saya lihat mau lihat diskusinya. mukanya Saya mau pucet diskusinya langsung. itu teratur ya. Saya mau diskusinya begini. Pucet selesai, mukanya, baru malu masuk nggak yang bisa lainnya. jawab. Tenang, pasti ke situ kita. Aduh. Jadi begini. Tadi kan sudah dikatakan dalam melihat Matius pasal 4 bahwa Yesus Pucet hanya merah utusan mukanya saja. langsung. Padahal cuma ditanya anak domba sama Ustadz setelah Alif ya kita kan. Dia nggak bisa berdiskusi, jawab. Giliran anak Tuhan dikatakan dan Tuhan. Bang Alif sudah Giliran ditanya menjawab anak domba, domba bukan. bahwa Yesus selain utusan adalah Coba gak apa-apa IRD dan Jadi host. Coba kasih kesimpulannya kesempatan. begini, Yang kita penting masuk kita sudah dapat kesimpulan poinnya, dulu. teman-teman juga sudah paham ya. Ya, masuk silakan. Anda kesimpulannya. mau bicara apa? Oke. Saya mau diskusinya itu teratur. Ini selesai. Udah dari tadi udah teratur banget. Lalu, Sampai saya ikuti apa yang Anda mau. Kalian dengar, kalian tidak mau dengar kesimpulan. Mengapa? Takut Oh, mendengar kesimpulan. sudah kesimpulan ini. Kesimpulannya adalah begini. bahwa Yang pucet Anda kok yang takut Yesus- kami. Nah, kan nggak berani kan? Nggak berani dengar Yang pucet kesimpulannya. ente, kenapa yang Nggak takut berani. kami? Ya udah Anda bikin kesimpulan, saya ambil minum. Kesimpulannya, teman-teman. Oke, silakan. Kesimpulannya adalah bahwa kesimpulannya ada. Delsa, kamu Pucet dia, pucet. Delsa begini. Pucet dia, dia emosi. Bang, Ustadz Alif, kita mau dengarkan kesimpulan dia Nggak kan? usah dengerin kesimpulan. Ngapain dengerin kesimpulan? Wong dia nyimpulin sendiri kok, bukan berdasarkan diskusi kok. Dengar Giliran kesimpulan. ditanya Ustadz Aduh, Alif, itu kan coba cara saya belum berpikir dengar dia. jawaban dari Bang dia Ardi, loh teman-teman. Bang Ardi, itu kan cara Ya. berpikir dia. Kita lihat nih cara kerangka berpikir dia yang Iya. baik itu, Bang Ardi. Mendengar Jadi kita pertontonkan di depan hampir 4.000 orang ini nih. Coba Bang ITG silahkan kesimpulan Gini, Anda, cara berpikir, kerangka berpikir Anda yang baik itu coba tonjolkan. Jangan sampai Anda membuat malu diri Anda sendiri ya. Dan juga mengecewakan tadi seperti Ustadz Ali bilang, mengecewakan pendukung-pendukung Anda gitu ya. Gini maksudnya. Baik itu. Betul, Ukti betul. Gini maksudnya ya Ardi, kita semua sudah paham dari awal sampai akhir pembahasan, walaupun belum ending sampai dapat poin ya. Nah, sudah tahu pesan-pesan itu seperti apa. Insya Allah tidak ada yang akan salah paham. Nah, dia itu ingin menyimpulkan. Nah, yang penting Ikhwan Muslim juga semua sudah paham maksud dari pembicaraannya. Coba kita dengar. Nanti dia harus siap dengan narasi kesimpulannya, dia pertanggungjawabkan. Coba kasih kesempatan. Silakan. Oke. Teman saya di sini. Ardiansahnya yang sudah siap atau belum?
Udah, nggak usah nyinggung yang lain. Ya nama saya dibawa, habis kau nama saya dibawa. Kau habis kalau saya nama-nama dibawa. Habis kalau kau bawa nama saya. Udah dikasih kesempatan ngomong kau bawa nama saya. Saya habis kan kau di sini jadi pembantu kau. Jadi ayo, udah dikasih kesempatan ngomong sama Ustadz Alif, tinggal ngomong aja kok nama saya dibawa. Saya habiskan kau di sini. Mat, ayo. Pembantu diem dulu, Babu, diem. Makanya jangan bawa nama saya. Jangan bawa nama saya, pucet kau bawa nama saya nanti. Minta maaf dulu sama Bang Ardiansyah. Minta maaf dulu sama saya, minta maaf dulu. Minta maaf dulu. Oke, Ardiansyah. Habis kau. Arif, gitu. Habis kau saya permainkan. Ayo. Minta maaf dong. Habis kau saya permainkan. Ayo. Habis kau saya permainkan. Ya, maaf Ardiansyah, saya lanjut sama Ustadz Arif. Tadi Ustadz Alif udah ngasih kesempatan kau ngomong. Silakan ngomong. Kok nama saya dibawa? Saya habiskan kau di sini. Ayo. Jangan bawa nama saya. Kau joget lah kau kayak ular. Dia udah minta maaf, Bang Andi. Oh, minta maaf katanya, minta maaf. Oke. Minta maaf dulu. Ya, dia minta udah maaf dulu. Saya Kita permainkan kasih kau. Saya kesempatan jadikan dulu, babu di sini. Saya jadikan babu di sini kau. Saya jadikan babu kau di sini. Bang Ardi, dia udah minta maaf katanya. Udah. Belum Biar minta dia maaf. sama Apaan Ustadz minta maaf kok joget-joget kayak gitu? Itu bukan minta maaf itu, minta gorengan itu. Minta maaf nggak? Minta maaf nggak? Minta maaf nggak? Kamu kayak anak kecil. Minta maaf nggak? Minta maaf nggak? Kamu kayak anak kecil jadinya. Iya, minta maaf nggak? Udah. Temanmu itu loh. Iya, minta maaf. Kalau minta maaf, saya permainkan lagi jadi babu kau di sini. Jadi babu kau nggak minta maaf. Udah enak-enak dikasih kesempatan Ustadz Alif, silahkan ngobrol lu. Kan kurang enak gimana Ustadz Alif coba? Lihat kelakuannya ya. Oke, udah nggak apa-apa. Oke, lanjut. Udah cukup. Udah jangan bawa nama saya, jangan bawa nama saya. Lanjut, jangan bawa nama saya. Ya. Memang Jangan bawa nama saya. Jangan bawa nama saya. Memang Ardiansyah tidak menghargai Ustadz. Gak usah bawa nama saya lagi. Saya bermainkan. Dibilangin gak usah bawa nama saya kok. Jadi babu kau di sini kan? Jadi babu kau di sini. Kau bawa nama saya jadi babu. Ayo. Jadi babu kau di sini ya. Gay Ustadzmu. Jadi babu kau di sini, jadi babu. Jangan bawa nama saya. Ya makanya itu jangan bawa nama saya. Udah kau ngomong. Gak usah bawa nama saya, kau ngomong silakan. Udah. Silakan, gak usah bawa nama saya. Ya kamu turun. Lu kamu turun, mending lu gue ludahin. Kamu nggak menghargai Ustadzmu. Apa urusannya sama kau? Kapan aku nggak menghargai ustadzku? Kau yang nggak menghargai ku celuk. Turun kamu. Nah, udah oke. Diusir saya. Emang bisa nurunin saya? Emang bisa kau nurunin saya? Coba turunin saya coba. Coba kau minta tolong sama Tuhanmu. Dengan sendirinya turun. Iya, kau minta tolong sama Tuhanmu coba. Oke, Ayardi, kita cukupkan dulu ini, cukupkan. Ini kan sudah cukup kena mentalnya nih. Iya. Jangan langsung sampai napas terakhir, jangan. Waktu masih panjang. Nanti dilanjut lagi. Nanti dilanjut lagi. Ayo, silakan lanjut kembali ke saya. Ya, tapi dia turun dulu, jangan ada di atas. Jangan. Aman. Loh, jangan terlalu ketakutan, Jangan terlalu ketakutan, oke? Saya menghargai Pak Alif sebagai ustadz, tapi dia nggak menghargai Pak Alif sebagai ustadz, gimana sih? Oh, enggak, dia sudah menghargai saya dan saya menghargai beliau. Kalau dia menghargai, dia turun. Kalau Anda bilang begitu, saya akan lebih menghargai saudara saya. Gimana sih? Baru kan lah muncul, baru. Iya. Misionaris kopla kayak kau mau saya hargai, enak aja kau. Baru keluar aslinya. Najis sekali kau, gaya-gaya muslim pakai kopiah kau, mau memurtadkan seorang mualaf kau.
nyuruh saudara saya turun. Enak aja. Keluar Dah, aslinya. kembali. Keluar aslinya. Turun dulu dia. Kembali. Dia dulu. Lalu keluar aslinya. Turunkan dia dulu. Nah, Emosi. kenapa Anda keluar aslinya? Nah, framing lagi. Aduh. Lah itu keluar aslinya nyuruh saudara saya pergi. Enak aja kau. Nah, keluarkan dulu. Udah, oke. Pelan. Turunkan dulu Ardiansa, baru saya mau lanjut. Mukamu tuh udah merah loh. Ini merah ini. Orden merah gimana sih? Ya, Orden tahu warnanya merah, tapi mukamu juga merah. Muka saya hitam. Ya terus kenapa jadi merah? Kenapa dibilang merah? Lah itu kelihatan merah. Kelainan berarti itu pandangan Anda. Lah, emang yang lihat nggak ada yang merah-merahnya mukanya? Begini, kalau Anda mau lanjut diskusi sama saya, turunkan dulu Ardiansa. Ya udah. Saya ingin diskusi dengan saudara saya, Anda turun. Ayo, Berarti mau dengar kesimpulan saya? silakan. Dari tadi kan begitu. Dari tadi Ustadz Ya, Alim jadi ngomong kesimpulannya silakan begini. kesimpulan. Kesimpulannya bahwa Yesus bukan hanya utusan, dia juga anak Allah dan sudah diakui oleh Alif. Itu kesimpulannya yang mau saya tegaskan. Gimana sih? Oke, selesai. Selesai. Oke. Pertanyaan saya tadi tolong dijawab. Ya, Apakah turunkan anak dulu. domba adalah domba? Ardiansa. Loh, nama saya dibawa-bawa lagi Ustaz. Turunkan dulu Ardiansa. Takut kali teman-teman dia sama saya. Takut Enggak, pertanyaan kali. saya loh. Pertanyaan saya, Ya, pertanyaannya- apakah anak domba berarti domba? Oke, kita akan jabanin pertanyaan itu, tapi turunkan dulu Ardiansa. Dari tadi bayangin ya. Poin yang dituju nggak dapat udah 1 jam. Saya minta Ini dari ngelesnya kemana-mana. Ini gaya misionaris memang Turun dulu, harus turun dulu, cerdik Ardiansa, baru seperti kita ular. nanya. Ya kayak gini polanya Turun dulu. teman-teman. Mulai framing. Loh, Framing, dalil kitabmu kok framing, harus cerdik seperti ular gimana sih? Playing victim framing itu aja yang bisa. Loh, Anda nggak kau sudah menjawab pertanyaanku dari pertama kali diskusi? Mengganggu. Jadi Enggak, Anda menjawab. turunkan dulu. Coba diturunkan dulu. Loh, kena pelanggaran Ustadz Alif. Nah, inilah kalian inilah ya. Ini gara-gara Ardiansah nih. Apa sih kau ini? Aduh. Ya, orang- Apalah kau ini? Memalukan sekali. Enggak, yang memalukan itu kau gitu Ya loh. sudah. Karena Ustadz sudah pamit, saya pun Loh, turun. Ngapain saya kabur. Saya nggak kabur, saya izin Kabur. Kabur. Anak domba bukan. 3.000, saya Anak izin domba pamit bukan. Karena Ustadz mereka sudah turun. Anak domba bukan kena. Saya Anak naik di domba atas karena bukan. ada Enggak jawab ustadznya. pertanyaan saya. Saya Anak hargai domba. ustadznya, karena Iya, ustadznya anak sudah domba nggak ada, bukan. Saya turun. Ya, Jadi jawabannya saya apa? izin pamit. Ya teman. Dia kabur. Kalau Kabur. ya saya izin pamit. Kabur mukanya pucet kabur. Kabur yang kabur monyet. Monyet yang kabur monyet. Anda kan bukan akademisi kamu. Aduh, memalukan. Pantes kayak gitu. Jadi kalau misalnya tadi pun saya nggak kasih ya, terus aja dengerin dia ngomong terus aja kayak gitu ya, nggak berhenti berhenti ya. Jadi sabotase ruang orang ya dia ya.